pembukaan berlangsung. Prof. Jarod udah nggak sabar tuh Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Raden Sumarbagiono selaku Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnobroto selaku narasumber. Yang terhormat Bapak dan Ibu karyawan PTLR Batan. Dan yang saya hormati Bapak Suryantoro. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu pada siang hari ini. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kegiatan sharing knowledge pada siang hari ini merupakan acara pertama dari rangkaian acara manajemen pengetahuan nuklir yang diselenggarakan oleh PTLR. Pada MPN nuklir hari ini mengusung tema strategi dan kebijakan pengelolaan limbah radioaktif. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Laporan Ketua MPN, 4. Sambutan Kepala PTLR, 5. Acara inti knowledge sharing dengan tema strategi dan kebijakan pengelolaan limbah radioaktif. Terakhir, penutup. Lanjut saja kita mulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu peserta, mohon dikondisikan. Terima kasih. Sebelum acara dilanjutkan,
Izinkan saya untuk menyampaikan sesi indaknya. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan mengenai keadaan darurat yang mungkin terjadi di tempat Bapak dan Ibu dan gangguan kesehatan yang mungkin bisa Bapak dan Ibu alami. Potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi antara lain kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, segera tutup wajah dengan baju atau kain basah, lalu berjalan hingga keluar rumah atau gedung. Dan segera hubungi pemadam kebakaran di 113. Apabila sumber api masih mungkin untuk dikendalikan, dan di lokasi Anda terdapat apar, maka gunakan apar dengan metode pas. Pin dilepas, arahkan ujung selang ke pangkal api, semprot api dengan menekan tuas, dan sapukan api dari menggunakan selang dari kanan ke kiri. Jika terjadi gempa bumi, segera berlindung dengan jatuhkan badan, lindungi kepala dengan tangan atau tas atau buku, dan berlindung di bawah kursi atau meja. Tetap bertahan hingga situasi gempa reda. Hindari area sekitar kaca dan benda yang menggantung. Potensi gangguan kesehatan yang dapat terjadi yaitu penularan COVID-19, low back pain atau nyeri punggung, dan glare atau kesilauan pada mata. Untuk mencegah penularan COVID-19, tetap disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas yang tidak perlu. Untuk menghindari low back pain atau nyeri punggung, pastikan posisi Anda nyaman, dengan punggung, kepala, dan leher tegak dan tidak miring ke samping. Pastikan pundak tidak terlalu terangkat atau terlalu melihat ke bawah. Pastikan posisi kaki pada sandaran kaki dan lakukan peregangan selama kurang lebih 5 hingga 10 menit. Untuk kondisi glare atau kelelahan pada mata, pastikan saat menatap layar laptop atau gadget dengan tidak membelakangi arah cahaya. Selamat mengikuti acara pada siang hari ini. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda. Terima kasih. Acara saya lanjutkan. Acara berikutnya yaitu laporan Ketua MPN PTLR kepada Bapak Sugianto ST. Saya persilakan. Terima kasih Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat, Bapak Semar Bagiono, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto selaku narasumber pada siang hari ini, yang terhormat Pak Suryantoro, yang terhormat Bapak Ibu karyawan-karyawati PTLR dan semua peserta semua yang mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung di acara manajemen pengetahuan nuklir PTLR yang pada siang hari ini adalah acara perdana, acara sharing knowledge-nya, dan insya Allah kegiatan sharing knowledge ini akan kami laksanakan secara rutin. Mudah-mudahan bisa paling lambat sebulan sekali bisa terus ada. Akan kami gali, kami minta sharing knowledge dari bapak-bapak senior, dari para peneliti utama, dari para penjangkung yang sudah di tingkat madya dan di atasnya juga. Gitu. Juga kami nanti untuk supaya pengetahuan dan ilmu yang sudah
dapatkan ataupun pelaksanaan kegiatan di PTLR yang mungkin bapak-bapak atau ibu yang sudah mau purna tugas, supaya ilmunya itu tidak hilang ke bawah oleh yang pensiun, bisa ditinggalkan kepada junior-juniornya. Di antara kegiatan nanti kami lakukan, kami minta untuk sharing knowledge dari Bapak Ibu yang mungkin sudah menjelang purna tugas juga. Dan semoga kegiatan sharing knowledge ini bisa nanti terserap ilmu-ilmunya dari Bapak Ibu senior-senior dan mungkin juga dari Bapak Ibu yang jelang purna tugas, itu bisa nanti ditularkan kepada yang masih tetap bertugas menjalankan kegiatan di PTLR ini. Mudah-mudahan nanti acara kegiatan sharing knowledge sampai nanti di akhir tahun bisa lancar berjalan terus. Mohon supportnya dari bapak-bapak. Mohon berkenan nanti kalau kami mengundang bapak-bapak untuk hadir memberikan sharing knowledge-nya di kegiatan manajemen pengetahuan nuklir di PTLR ini. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kendala, ada mungkin sambungan yang kurang koneksi yang sambungan yang kurang stabil dan lain sebagainya. Dan mungkin di kegiatan ini sebenarnya dikatakan mendadak juga enggak mendadak juga, tapi untuk saat ini baru sampai seperti inilah kami bisa melaksanakan. Mudah-mudahan nanti kedepannya makin ada perbaikan lagi gitu. Dari saya mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugianto atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif kepada Pak Insinyur Sumar Bagiono MP, saya persilakan. Terima kasih Bu Eka. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir Batan, Pak Suryantoro. Yang saya hormati Pak Profesor Jarod Sulistyo Wisnubroto, dan juga saya hormati Pak Husein Zamroni, juga rekan-rekan sekalian peserta acara NKM, saya biasa nyebutnya NKM, jadi Manajemen Pengetahuan Nuklir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semua sudah tahu itu si darling kita. Saya rapat yang lain ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul, semoga semuanya sehat walafiat, berkumpul untuk melaksanakan mengikuti acara manajemen pengetahuan nuklir. Ini saya patut berterima kasih kepada panitia, kepada tim manajemen pengetahuan nuklir PTLR yang tahun ini saya lihat sangat bergairah gitu ya. Terus terang kalau tahun lalu agak vakum acara NKM Nuclear Knowledge Management atau MPN, manajemen pengetahuan nuklir kita. Nah ini dengan teman-teman yang masih muda, saya kira menjadi bergairah, cukup menjanjikan programnya yang sudah disampaikan, sudah disusun dan disampaikan kepada saya. Jadi memang ini acara awal dari serangkaian program manajemen pengetahuan nuklir di PTLR. Jadi kalau kita lihat apa sih manajemen pengetahuan nuklir itu, ini ya, kita awali dengan mengidentifikasi, terus kemudian
bagaimana sih kita memperoleh pengetahuan, kemudian bagaimana kita transfer mengembangkan dan mendesiminasikan, menggunakan dan mempertahankan ya. Jadi kalau yang kali ini saya rasa mendesiminasikan ya. Nanti ada lagi gilirannya kita bagaimana mempertahankan ya. Kita identifikasi pengetahuan kita ya, kompetensi kita di bidang pengelolaan limbah radioaktif, karena bagaimanapun kita ini menjalankan tugas nasional yang diemban oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang kemudian secara teknis dilaksanakan oleh PTLR, dan jadi ini adalah tugas nasional. Dan kalau ditanya ahli limbah radioaktif, ya di PTLR gitu ya. Jadi kalau Pak Jarod ini ahlinya ahli ya, ini mentok sudah di ini, makanya Pak Jarod itu kalau ditanya di dalam manajemen pengetahuan nuklir ini sudah semua dilakukan oleh Pak Jarod ya, dari Itu gelarnya Sri. ya. Gelarnya Sri. Atas di atas itu Sri. Kalau di Inggris Sir. Itu ya Pak. Lord of the Court. Jadi sudah membuat buku ya, sudah ikut dalam tim perumusan undang-undang, kemudian dalam penelitian juga sudah mentok gitu ya. Jadi ini kita sebagai kehormatan kita tampilkan yang pertama untuk acara manajemen pengetahuan nuklir kita. Tapi tidak terlepas nanti juga giliran teman-teman yang lain ya, mulai baik itu peneliti, peranata nuklir, atau pejafung yang lain ya. Tidak terlepas nanti Pak Agus Yudi misalnya, keTU-an juga kita minta juga. Misalnya Siap Pak. Ya, Siap. Ya, misalnya teman-teman yang di keuangan ya, misalnya ada Pak Sumarno nih, Pak Sumarno yang mau pensiun, itu kan juga mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang lain gitu, maka juga bisa dilaksanakan juga di sini juga. Tentu tapi yang paling penting juga adalah pengetahuan nuklir atau kompetensi yang terkait dengan pengelolaan limbah. Kita sudah melakukan identifikasi pengetahuan kritis ya, pengetahuan kritis di antara teman-teman kita yang mau pensiun, terutama yang mau purna bakti. Kita identifikasi, kita buat daftarnya gitu. Kemudian kita lihat kapan teman-teman ini akan purna bakti. Nah, kita buat program untuk mengcapture pengetahuan dan mentransfer pengetahuan ini kepada para juniornya, sehingga kompetensi pengelolaan limbah radioaktif ini tetap kita kuasai ya. Nah, jangan sampai apa yang sudah kita kuasai ini kemudian secara perlahan atau malah secara mendadak itu hilang dari PTLR, dari Batan. Oleh karena itu manajemen pengetahuan ini sangat penting dan kita programkan dengan baik. Ada yang misalnya dengan melalui seperti ini ya, kuliah gitu ya, presentasi gitu, ada yang membuat buku, kemudian ada yang membuat video, karena tidak semua orang itu bisa, misalnya seperti Pak Jarod itu lengkap, bisa presentasi, bisa membuat buku. Tapi ada teman-teman yang juga kompetensinya sangat dibutuhkan di PTLR atau juga mungkin di Batan, itu tidak bisa menulis ya, kurang bisa menulis tapi kurang bisa menulis, juga kurang bisa presentasi. Nah, ini bisa dalam bentuk wawancara, dalam bentuk pendampingan, jadi yang juniornya shadowing istilahnya ya, diminta untuk ditugaskan untuk mendampingi selama mengoperasikan suatu fasilitas misalnya. Nah, dengan demikian diharapkan transfer ilmu itu terjadi dengan baik ya. Saya kira itu dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dari awal ini hingga nanti di akhir tahun, juga di tahun-tahun mendatang bisa lebih baik, makin baik, dan menjadikan kita tetap bisa mempertahankan pengetahuan nuklir, bahkan juga mengembangkannya.
Demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, juga kepada para peserta. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumar Bagiono atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan saya untuk mengambil sesi foto bersama. Untuk itu, kepada Bapak dan Ibu, saya perkenankan untuk meng-on-kan kameranya. Juga minta tolong kepada Mbak Parlita untuk meng-screenshot sesi foto bersama. Ada 4 page ya. Kita mulai untuk page yang pertama. Senyum. 1, 2, 3. Lanjut ke page kedua. Mbak Eka nggak ada pantunnya. Oh, saya lupa bikin pantun, Pak. Lanjut ke page ketiga. Ada Pak Suryantoro, biasanya harus ada pantun. Soalnya ada lawan. Ya, nanti saya siapkan ya Pak Suryantoro ya. Lanjut page terakhir. Yang pakai masker, jangan lupa senyumnya meskipun tidak terlihat, tapi terlihat dari hati. Sudah? Oh, ada Pak ini Sudah juga. ya, Mbak? Pak Petra juga Pak Sudah, Petra. terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu yang baru hadir, selamat datang di acara Sharing Knowledge Manajemen Pengetahuan Nuklir PTLR. Selanjutnya acara inti yaitu Sharing Knowledge yang akan dimoderatori oleh Bapak Hendra Adi Pratama, peneliti ahli dari bidang teknologi pengolahan dan penyimpanan lintas. Kepada Bapak Hendra Adi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Eka. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak Indra. Jelas. Ya, baik. Terdengar, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Semoga semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini ya. Yang terhormat Bapak Insinyur Sumar Bagiono selaku Kepala PTLR, yang saya hormati juga Bapak Insinyur Suryantoro MT selaku Deputi Teknologi Energi Nuklir di Batan, ada Bapak Insinyur Hussein Zamroni juga, dan juga pembicara utama kita kali ini yaitu Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto. Sebelum saya memulai ini waktu untuk presentasi berapa ya panitia? Berapa lama? Saya manut mau dikasih berapa menit berapa. Ya, baik. Sebentar, Pak, sebentar. Ya, diserahkan ke Pak Jarod saja ya. Ya, dilanjutkan, Pak. Ya, saya akan bacakan CV Profesor Jarod Sulistyo Wisnubroto. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Januari 1963. Pendidikan S1 Teknik Nuklir UGM 1981 sampai 86. 81 saya baru lahir itu, Pak. S2 di Nuclear Engineering University Tokyo. Dan S3 juga di tempat yang sama. Kemudian pengalaman pekerjaan sebagai Standing Advisory Group for Nuclear Application, SAGNA IAIA, dari 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian juga pernah menjadi anggota Dewan Riset Nasional dari 2019 hingga 2020,
kemudian Kepala Batan 2012 sampai 2018. Sebelumnya pernah menjabat juga Deputi dan Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dari 2006 hingga 2010. Judul yang akan dibawakan adalah tentang strategi dan kebijakan pengelolaan limbah radioaktif. Saya tidak ingin berlama-lama lagi, kepada Profesor Jarod Wisnubroto, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra. Saya share screen ya. Moga-moga sudah full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya akan men-share apa itu, saya balik ya, kebijakan, bukan strategi dulu, dan strategi pengolahan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas. Ini kaitan dengan manajemen pengetahuan nuklir PTLR yang secara perdana untuk tahun ini dimulai. Nah, tadi Pak Sumar Bagiono, Pak Kepala Pusat sudah bercerita apa itu MPN atau NKM. Ini saya katakan ini adalah suatu kegiatan yang selalu hidup, dinamis. Karena tidak hanya sekedar mengumpulkan saja atau melestarikan, sebenarnya saya tidak begitu nyaman dengan melestarikan pengetahuan, karena bagaimanapun pengetahuan itu akan selalu berubah. Jadi mulai mengumpulkan, mengidentifikasi, tapi juga mengembangkan. Sehingga nanti mungkin NKM atau MPN ini mestinya juga bagaimana mengundang narasumber dari luar, ada ilmu baru atau tidak, kemudian juga bisa diimplementasikan di pengolahan limbah radioaktif. Jadi ini sesuatu yang dinamis. Nah, saya ingin bercerita dari awal apa sih, kenapa MPN itu menjadi dinamis. Kita perhatikan, mungkin kalau Pak Hendra, Pak Moderator yang lahir tahun 1981 sudah nggak melihat mesin tik sekali ya. Mungkin nggak pernah mengenal mesin tik. Sekarang sudah nggak ada. Mungkin era saya ketika tahun 85-86, WordStar itu yang kita harus pakai ngapalin komen-komen segala macam, itu untuk word processor menjadi sangat penting. Ternyata banyak yang ditinggalkan. Tetapi ada yang masih hidup. Artinya komposisi dari si keyboard tadi, meskipun ada modifikasi, tetapi itu masih continue hidup. Komposisi keyboard, meskipun nanti kalau di beberapa negara punya modifikasi sendiri-sendiri. Jadi selalu ada kontinuitas ilmu pengetahuan, ada yang pelan-pelan hilang, ada yang tetap pelan-pelan dimodifikasi, diperbaiki. Demikian pula dengan nuklir. Kenapa nuklir NKM menjadi khusus? Karena satu, teknologi ini kompleks. Kedua, untuk mendapatkan komponen, biasanya ada nuklir grade dan lain sebagainya, itu jarang. Yang ketiga, terjadi suatu penuaan di beberapa daerah atau di beberapa negara, misalnya di Amerika yang tadinya bisa mengoperasikan 100 PLTN, kemudian karena pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi, pembangunan PLTN-nya kemudian stagnan. Itu menyebabkan terjadi suatu krisis mereka ketika membangun yang baru lagi untuk mendapatkan rantai pasoknya, komponennya dan lain sebagainya sulit karena orang untuk membuat sesuatu perlu belajar lagi. Maka ide itu muncul, kemudian IAEA dimasukkan dalam divisi energi nuklir di dalam PLTN, meskipun NKM atau Nuclear Knowledge Management ini juga menyangkut masalah reaktor riset, masalah yang non PLTN juga. Nah, inilah kenapa audiensnya juga ada beragam. Moga-moga yang CPNS juga hadir, teman-teman yang administrasi hadir, untuk bisa menyerap apa arti itu keinginan kita supaya manajemen pengetahuan nuklir untuk pengolahan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas itu selalu hidup. Pengelolaan limbah radioaktif mempunyai tugas yang lebih berat daripada pengelola fasilitas nuklir lain. Dari sisi bagaimana ilmu itu bisa tersampaikan terus-menerus, berkembang terus-menerus dalam waktu yang lama. Saya mengambil gambar di situ adalah IPSB 3. Kenapa? Disitulah mungkin nanti kita akan mengelola sangat lama.
bisa lebih dari 100 tahun. Tetapi jangan lupa IS-1 dulu mungkin tidak menyangka ternyata sudah puluhan tahun juga. Kemudian ada interim untuk penyimpanan sementara 2, kemudian kita ingin punya yang 3. Jadi panjang. Nah, waktu Pak Ratiko, ini moga-moga ada Pak Ratiko ya, karena dia saya minta untuk meramalkan berapa maksimum sampai penuh IPSB 3 ini terisi oleh bahan bakar nuklir bekas. Nah, Pak Ratiko kemudian menghitung tadinya estimasi atau desain awal itu hanya sampai 2012 sampai 2013. Dengan asumsi ini terkait penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas yang sebelah reaktor ya, reaktor Serpong, dengan asumsi 30 MW beroperasi terus-menerus, kemudian setahun berapa ganti siklus bahan bakar, dan itu akan penuh selama 25 tahun sejak tahun 1987. Asumsinya seperti itu. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata kemudian kita ada repatriasi. Repatriasi itu adalah reekspor bahan bakar nuklir bekas yang uraniumnya beli dari Amerika dan konsentrasi uraniumnya di atas 20% atau high enriched uranium. Kita melakukannya tahun 1999, 5 tahun kemudian 2004, kemudian 5 tahun kemudian 2009. Saya kira dulu Pak Suryantoro juga terlibat di situ. Kita kerjasama dengan Amerika, dengan BIN, dengan polisi, dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk membawa bahan bakar nuklir bekas dari reaktor riset kita. Nah, fokusnya waktu itu adalah Amerika kenapa ingin meminta itu dikembalikan, karena dari sisi keamanan. Ini kita bisa lihat high enriched uranium, mungkin bagi orang yang paranoid, di sini ada teman-teman petugas proteksi radiasi kan selalu waspada, jangan-jangan itu bisa dipakai. Karena di sononya, di Amerikanya itu masuk di bagian nuclear security. Setelah 2009, 5 tahun kemudian sebenarnya Amerika juga menawarkan untuk bahan bakar nuklir bekas reaktor Bandung. Tetapi saya menolak waktu itu masih sebagai kepala BAN mengatakan nanti bahan bakar nuklir bekas dari reaktor Bandung bisa dipakai di Jogja, di reaktor Kartini, sehingga reaktor Kartini bisa lebih panjang lagi usia operasinya. Itu ya. Kemudian Pak Ratiko meramal bahwasanya kalau posisinya operasi seperti saat ini 15 MW, kemudian siklusnya lebih sedikit, misalnya terjadi refueling 6 bahan bakar setahun 3 kali dan seterusnya, maka itu IPSB 3 akan selesai, akan penuh pada tahun 2079. Tetapi kalau ditambah dengan bahan bakar nuklir bekas dari Bandung misalnya, dari Triga, maka itu berkurang 5 tahun, jadi 2074. Bayangkan saja kita akan mengelola lebih dari 50 tahun lagi, plus kalau kita menunggu disposal, pembuangan limbah atau penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas. Ya. Jadi NKM menjadi sangat penting di sini. Apalagi kalau nanti kita berpikir masalah penuaan. Bagaimana di komponen mana yang kritis supaya itu tidak menimbulkan masalah misalnya. Tetapi tentu saja nanti akan ada teknologi baru, misalnya Pak Ratiko sedang mendesain suatu sistem dry storage atau penyimpanan secara kering. Dan itu sudah masuk dalam paper internasional Energy Strategy Review. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan, kita bisa bercerita ini loh kira-kira penanganan bahan bakar nuklir bekas di Indonesia. Nah, saya akan lanjut terkait dengan ini. Ini pun juga demikian. Foto Pak Irwan Santoso ini saya selalu mendapatkan di Google. Jadi terkenal sekali Pak Irwan ini. Foto interim storage baru menjelaskan ke tamu ini saya kira. Ini mungkin bisa lama. Nah, tentu saja kita juga berupaya ada memanfaatkan gimana clearance level bisa diperlakukan, reuse dan recycle juga bisa dilaksanakan sehingga mengurangi beban dari interim storage kita.
clearance level mungkin bagi teman-teman yang awam itu adalah kalau limbah lama-lama itu memenuhi waktu paruhnya, aktivitasnya menjadi makin rendah, maka bisa jadi kita bisa memeriksa kembali, menganalisis kembali, maka bisa dikatakan itu di luar kendali sebagai limbah radioaktif. Bisa dikeluarkan dari situ. Atau kalau bisa digunakan kembali sebagai sumber radioaktif atau di recycle, maka otomatis bebannya juga berkurang. Nah, saya ingin bercerita pentingnya komponen dalam manajemen pengetahuan nuklir adalah ada 3 poin, terutama untuk teman-teman yang masih muda, ada Pak Moderator Pak Hendra, ada Pak Jaka, ada Pak Ratiko, ada Pak Ajri, dan kawan-kawan. Nah, orang seperti saya, Pak Suryanto, Pak Yaya, Pak Husen, dan lain sebagainya itu biasanya sudah sedikit banyak terkontaminasi dengan kata-kata yang mau bergerak ke sini susah, ke sini susah karena keterbatasan masalah. Oh, ini anggarannya terbatas, SDM-nya terbatas. Tapi pesan saya adalah prinsip-prinsip ideal keselamatan radiasi harus dijaga. Nanti akan saya ceritakan kenapa latar belakang apa ada kebijakan dan strategi pengelolaan limbah radioaktif dan BPNP. Prinsip-prinsip keselamatan radiasi. Nah, jangan lupa pula bahwasanya karena NKM atau MPN ini selalu berkembang, sains, teknologi, peraturan, dan kebijakan selalu berkembang. Apalagi sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada membahas masalah limbah radioaktif. Ada hal yang lain. Kemudian nanti ada undang-undang yang lain, EBT, misalnya ada yang undang-undang ketenaga nukliran yang baru kelak mungkin. Tapi juga yang penting adalah karena manajemen pengetahuan nuklir itu menyangkut juga tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge itu apa sih Pak? Pertanyaannya. Tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang ada di kepala kita berbasis pada pengalaman yang kadang-kadang tidak dikeluarkan dalam dokumen dalam bahasa tertulis. Maka beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu sebagai contoh misalnya teman-teman PTLR memvideo seorang teman yang mau purna bakti, Pak Yayat kalau tidak keliru, bisa itu menjadi bagian modal kita untuk manajemen pengetahuan nuklir. Tapi itu jangan lupa masalah komunikasi. Kita bisa eksplisit cerita. Saya ambil contoh begini, beberapa hari yang lalu ada seorang peneliti terkenal, sekarang menjadi naik daun karena menemukan suatu alat untuk mendeteksi COVID. Ditanya wartawan, sensor nomor 3 itu menunjukkan grafik apa Pak? Ini menunjukkan komputer. Terus jawabannya, tidak perlu tahu, nanti publik jadi bingung. Loh itu terus kemudian justru biar publik tidak bingung sebaiknya dijelaskan. Rasanya tidak perlu, terlalu teknis. Itu untuk keperluan riset. Nah ini menjadi masalah besar bagi kita, tidak hanya untuk publik, di internal kita, kalau kita tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita inginkan, otomatis akan berhenti itu transfer teknologi. Jadi bagaimana kita membawa komunikasi itu lebih baik lagi, kita perlu belajar. Saya kira di sini banyak misalnya Pak Suryanto sambil nyanyi, cerita macam-macam, ada Pak Kidalang siapa tuh Pak Agus Yudi dan lain sebagainya itu pintar cerita juga. Nah, saya masuk ke bagian terkait dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan limbah radioaktif. Ketika saya selesai menjadi kepala Batan, saya ditugasi oleh Pak Husen. Di sini ada Pak Husen. Pak Jarod, mohon ini dibuat dokumen. Kebetulan mau dalam rangka kerjasama dengan Uni Eropa dikoordinasikan oleh Bapeten. Saya menerima sudah ada draft dokumen yang disusun oleh Pak Husen, Pak Ea, dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian saya perbaiki dan kebetulan itu bahasa Inggris aslinya. Jadi karena memang itu untuk Uni Eropa, tapi kemudian menjadi bahasa Indonesia kembali. Awalnya saya berusaha memasukkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian masuk ke Indonesia lagi, jadilah dokumen. Saya selalu menekankan dokumen ini dokumen nasional. Mungkin orang tidak percaya, oh itu Pak, itu kan level PTLR saja. Bukan. Kalau Anda melihat itu, maka di situ tulis apa kegiatan Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan tidak seperti itu, maka berdampak secara nasional. Ini dokumen nasional loh. Tuh. Nanti kita ceritakan hal-hal yang ideal yang kita inginkan terkait pengelolaan limbah radioaktif
dan bahan bakar nuklir bekas. Nah, itu saya tulis kembali, tetapi saya rubah dengan melihat beberapa tantangan ke depan. Kalau kebijakan dan strategi biasanya kita menitikberatkan pada unsur ideal, tetapi tantangannya apa? Nah, kemudian jadilah itu menjadi paper yang bisa dibaca, bisa di-download secara gratis oleh teman-teman sekalian, kalau kita bisa mengakses misalnya Science Direct dan lain-lain. Nah, kalau melihat daftar isinya di sebelah kiri mungkin rumit, tetapi saya hanya ingin cerita, di situ menyangkut bagaimana tanggung jawab organisasi apa saja yang melaksanakan, timbul radioaktifnya dari mana, kemudian bagaimana penanganannya, bagaimana transportasinya, dan kemudian bagaimana pembiayaannya. Di situ ada cerita ideal terkait Radioactive Waste Management Fund, semacam dana abadi bagaimana kita bisa mengelola limbah radioaktif, termasuk sampai disposal. Meskipun nanti ada tantangannya. Makanya kemudian di sebelah kanan saya tulis tantangannya apa sih? Tantangannya kita itu, kita tidak punya PLTN memang, tapi disposalnya mau kemana? Apa ya mau disimpan di situ semuanya? Di Serpong seterusnya, misalnya. Saya kira Pak Cip, Pak Budi Setiawan, dan lain-lain kan melakukan penelitian masalah disposal. Dan berapa pembiayaannya? Mungkin dulu Pak Sumarbagiono ingat ketika kita menggolkan satu peraturan pemerintah tentang tarif tahun 2001, itu saya sempat dimarahi oleh pimpinan Batang, kamu menciptakan tarif yang mahal sekali, padahal dulu belum memasukkan masalah disposal juga. Kedua, tantangannya adalah pengangkutan limbah radioaktif. Kita harus menggunakan mindset atau pola pikir ini negara kepulauan. Betapa sulitnya kita membawa limbah radioaktif dari berbagai pulau tersebut. Ini mungkin ada saksi hidup seperti Pak Arifin atau teman-teman yang lain yang dulu pernah mengangkut dari berbagai daerah. Betapa sulitnya itu. Itu adalah tantangan kedua. Ketiga apa? Ya ini kalau itu di depan mata yang mungkin moga-moga bisa diselesaikan segera, itu pengelolaan limbah dari produksi MO99 dari PT Inuki. Tetapi dalam paper itu saya katakan mungkin PT Inuki perlu meyakinkan pemerintah supaya mendapatkan penyertaan modal sehingga fasilitasnya bisa hidup dan lebih baik dari sisi keselamatan radiasi. Yang keempat tantangannya norm. Meskipun norm atau materi radioaktif yang sudah ada di alam kemudian diekstraksi oleh industri dan lain sebagainya tidak didefinisikan sebagai limbah radioaktif sampai saat ini, tetapi itu menjadi tantangan besar kita. Mau diapakan itu di banyak daerah itu, dari industri pertambangan, kemudian industri perkapalan, kemudian juga industri minyak dan gas dan lain-lain. Nah, ini menjadi tantangan, tapi ada solusinya sebenarnya. Di situ saya selalu memberikan solusi. Solusinya adalah mungkin Pak C, Pak Dadong, kalau ada, ingat bagaimana kita menciptakan konseptual desain untuk disposal. Meskipun masih konseptual desain, itu bisa digunakan dalam pembuangan limbah-limbah nol. Nah, di dalam paper tersebut, saya menuliskan secara sederhana alur dari organisasi pemangku kepentingan limbah radioaktif. Ini sangat sederhana, karena saya sadar betapa rumitnya alur dari organisasi limbah radioaktif. Dan waktu itu belum kita dapatkan status dari BRIN, karena ini ditulis pada akhir tahun 2019 itu saya submit kalau tidak keliru. Sehingga BRIN masih sebagai koordinator, meskipun sekarang menjadi Kementerian Pelaksana Litbang. Yang ini menjadi rumit jadinya kalau saya membaca di suatu majalah mingguan, karena menjadi masalah non-teknis masuk di dalamnya. Pemain utamanya adalah Batan dan Bapeten, meskipun ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah organisasi. Nah, skema limbah radioaktif seperti apa pengelolaannya? Ini adalah skema ideal. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa mulai dari di mana asalnya, kemudian kita melakukan kategorisasi, kemudian kita memilih alternatif-alternatif berbasis pada
misalnya konsentrasi, radioaktivitas, dan lain-lain. Apakah mau clearance, apakah mau reuse, recycle, sehingga bisa nanti di-discharge atau dilepas ke lingkungan secara syah misalnya, atau mau didisposa yang sebelumnya harus diolah kembali. Misalnya pakai reduksi volume, evaporasi, insinerasi, penukar ion, dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk ke sini. Saya tidak akan masuk ke bagian yang teknis. Nah, kemudian kita kan sudah mulai memisahkan antara limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas. Dalam hal kita bagaimana penanganannya, termasuk bagaimana kita dalam peraturan-peraturan itu berlaku. Ada dua jenis, reekspor atau gebatan. Tentu saja kalau kita dalam konteks saat ini yang ada di reaktor riset, reekspor itu secara gratis kita ditawari oleh Amerika kalau bahan bakar nuklir bekasnya dari Amerika dan mengandung uranium di atas 20%. Tapi bisa reekspor dengan biaya lebih. Kalau kita punya PLTN secara komersial, reekspor bisa menjadi opsi. Waktu itu saya sempat berbicara dengan beberapa calon vendor PLTN. Tetapi juga ada nilai-nilai yang harus diperhitungkan. Jadi kemungkinan sebagian besar akan lari ke batan. Nah, ini adalah situasi inventarisasi nasional limbah radioaktif di Indonesia yang tersimpan di Batan. Tapi bisa jadi limbah-limbah yang dulu, kalau Bapak Ibu, Pak Suryantoro, Pak Pak Husein ingat, kadang-kadang kita nerima tanpa label dan sebagainya, bisa jadi sebelum dibentuknya badan pengawas atau yang lama-lama, ada sumber-sumber radioaktif yang sudah tidak dipakai, ada di seluruh Indonesia. Tapi inilah yang kita punya. Misalnya nomor 6, zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan sudah 2.868. Bahan bakar nuklir bekas sampai 2019 245. Inilah yang menjadi modal kita. Dan ini memang harus kita simpan, kita sampaikan ke generasi berikutnya. Kalau perlu dan sangat penting adalah membuat database yang lebih baik lagi. Saya kira banyak hal yang masih kita bisa eksplor terkait dengan masalah inventarisasi ini. Nah, apa dasar-dasar munculnya kebijakan dan strategi pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas? Tadi kan saya bercerita ada organisasi penanggung jawab, ada stakeholder atau pemangku kepentingan, bagaimana melakukan pengelolaannya, kemudian misalnya berapa database-nya seperti apa. Tapi basis dari adanya atau filosofi adanya strategi atau kebijakan ini adalah dokumen yang ada di IAEA tahun 2006. Itu adalah Fundamental Safety Principles. Itu mbahnya atau kitabnya bagaimana kita menyusun suatu sistem kebijakan. Tidak semuanya mungkin bisa kita laksanakan, tapi prinsip-prinsip itu harus dipegang. Meskipun rezimnya saat ini keamanan nuklir juga mulai muncul, ya, nuclear security, tetapi ini masih sangat relevan. Dokumen ini sebenarnya gabungan dari 3 dokumen. Tahun 1993 IAEA menerbitkan dokumen masalah keselamatan fasilitas nuklir. Tahun 1995 mungkin teman-teman juga masih megang atau masih ingat itu ada masalah keselamatan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan juga untuk proteksi radiasi dan keselamatan radiasi. 3 digabung jadi 1, jadilah ini. Sekali lagi, meskipun kemudian rezim keamanan nuklir muncul yang juga mewarnai banyak kebijakan-kebijakan kita. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Kalau dibaca sekilas itu ya biasa aja, Pak. Tidak. Itu melindungi atau memproteksi masyarakat dan lingkungan harus dicapai tanpa banyak membatasi operasi, fasilitas, dan kegiatannya. Jadi ada keseimbangan, ada memikirkan faktor ekonomi, tetapi keselamatan diutamakan.
Jadi jangan sampai kalau keselamatan titik saja, faktor ekonomi tidak diperhitungkan, itu nggak bisa beroperasi. Kalau kita hanya berpikir probabilitas kecelakaan saja, tanpa bahwa itu punya manfaat, maka kita tidak bisa mengoperasikan atau mempunyai fasilitas nuklir. Ada 10 prinsip, saya tidak akan bercerita semuanya, saya hanya yang bercerita di bagian yang warna biru, karena itu kaitan langsung secara penuh dengan pengelolaan limbah radioaktif. Hampir jam 3 kalau harus dibatasi, Pak Hendra, saya diomonginnya. Tanggung jawab keselamatan, ya, prinsip 1. Itu menjadi suatu faktor penting bahwasanya kita punya badan, maka harus ada pemegang izin. Itu adalah tanggung jawab keselamatan. Dulu pernah bahkan Kasatker yang mempunyai fasilitas nuklir menjadi pemegang izin. Itu sempat berubah juga. Nah, tetapi di situ menyatakan bahwa tanggung jawab keselamatan itu semuanya loh. Misalnya kalau Pak Ajrih di Facebook suka bercerita atau di Instagram kita melakukan itu adalah tanggung jawab profesional yang bersangkutan yang dia harus juga lakukan. Tidak hanya yang pemegang izin. Tapi pemegang izinlah yang akan selalu dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak badan pengawas. Yang kedua adalah peran pemerintah. Kita punya suatu aturan dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala bapeten, bahkan saya katakan bahwa peraturan kepala batan pun adalah setara dengan peraturan menteri. Mungkin Pak Suryanto ingat saya mengatakan kalau kita bikin Outlook Nuclear Energy itu adalah dokumen nasional. Jangan mengatakan, oh itu kan dokumen batan saja, Pak. Kalau yang mengetahui nuklir adalah kita, otomatis itu dokumen nasional. Kalau yang mengetahui pengelolaan limbah radioaktif adalah PT LR, dalam hal itu batan, itu juga menjadi dokumen nasional. Itu pemerintah atau negara hadir melindungi masyarakat dan lingkungan. Ada perangkat hukum dan lain sebagainya, dan ada pengawas, badan pengawas yang independen. Nah, ini yang menarik tantangannya. Bagaimana kalau open source, Pak? Kita menemukan open source di suatu tempat. Open source itu, kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu menggunakan Google Translator, itu adalah sumber yatim piatu. Tetapi kita menggunakan istilah bahasa sederhana adalah sumber radioaktif tak bertuan. Itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, orang bisa mengatakan itu negara yang bertanggung jawab. Tantangan terbesar di kita itu menjadi weakness, karena sistem anggaran di Indonesia itu adalah selalu harus terukur. Sementara masalah kedaruratan itu sesuatu yang tidak bisa diukur, sering merepotkan dari sisi anggaran. Ketika kita menghadapi kedaruratan di Batan Indah, itu kan jadi menimbulkan tantangan tersendiri mungkin bagi Pak Sumar Bagiono, ini anggarannya bagaimana? Hanya pemerintah yang mempunyai anggaran, yaitu kode anggaran 99, yang bisa menggunakan untuk keadaan darurat. Tapi kan itu harus permintaan. Itulah yang merepotkan kita, sehingga mungkin ini ada teman-teman Bapeten juga di sini. Ini tugas Bapeten atau Batan? Bapeten atau Batan? Bapeten atau Batan? Tapi di situ harusnya segera dilakukan negara campur tangan. Itu yang penting. Jadi apa yang dilakukan sudah benar. Memang seharusnya memang kelak itu harus didefinisikan siapa melakukan apa. Terkait open sources atau sumber tak bertuan. Bisa jadi itu akan banyak. Untung kemarin, saya katakan tanda petik, orang Jawa itu untung gitu, terjadi di Batan Indah tidak terlalu jauh dari PT LR. Untungnya kemudian ada COVID sehingga berita itu hilang begitu saja. Meskipun yang tidak untung yang dipanggil ke Baris-Krim misalnya. Itu menjadi catatan tersendiri. Nah, kemudian prinsip ketiga yang penting adalah kepemimpinan dan manajemen untuk keselamatan. Ini penting. Apa sih bedanya kepemimpinan dan pemimpin, Pak? Mungkin ada yang suka bertanya. Ada yang tidak bisa membedakan antara kepemimpinan dan pemimpin. Pemimpin itu kalau di BTL, pemimpin kita Pak Sumar Bagiono, ada Deputi Pak Suryanto, ada Kepala Badan Pak Anhar. Tapi kepemimpinan itu adalah sikap atau mindset atau tindakan bagaimana mengarah apa yang diinginkan seorang pemimpin, itu adalah sikap kepemimpinan. Ya.
Jadi misalnya Pak Yahya mengatakan kita harus begini, maka kemudian mampu menggerakkan, mengarahkan anak buahnya, itu adalah kepemimpinan. Itu menjadi sangat penting dari sisi keselamatan. Nah, tentu saja itu menjadi komitmen keselamatan. Jadi saya beberapa kali melihat poster yang saya masih tanda tangan, mestinya itu sudah harus diubah masalah komitmen keselamatan. Nah, sistem manajemen itu mendorong menguatnya budaya keselamatan. Nanti saya di belakang, saya akan cerita bahwa defense in depth di kita itu tidak hanya masalah lapisan-lapisan, misalnya kalau disposal atau reaktor. Defense in depth itu juga masalah infrastruktur keselamatan dan budaya keselamatan. Dan yang terakhir adalah dari sisi kepemimpinan dan manajemen adalah prinsip lesson learned, pembelajaran dari pengalaman. Itu kadang-kadang budaya di kita menganggap itu aib. Bukankah itu aib? Gitu kan? Saya pernah mengatakan itu harus dilaporkan. Oh, Pak, saya nggak enak itu nanti. Yang penting adalah bukan menyalahkan siapa, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem. Itu kan? Muncullah ide, kemudian jadilah SIDIQ di sebelah di kanan bawah itu bisa dilihat. SIDIQ itu apa sih? SIDIQ itu di sistem informasi kita. Sistem informasi dokumentasi insiden kerja. Mungkin orang sudah lupa. Tapi kalau Anda klik situ sudah sorry page not found. Itu mungkin saya tidak tahu. Itu penting. Nah, meskipun akhirnya waktu itu teman cerita, oh di situ ada anjing liar itu terus ditulis di situ. Tapi ini tidak. Kita mulai memunculkan bahwasanya ada hal yang harus kita perbaiki berbasis kesalahan kita bersama sistem. Yang penting adalah memperbaiki sistem, bukan menyalahkan satu persatu orang. Bukan itu tujuan kita. Nah, pertanyaannya, pelajaran apa yang dipetik dari kasus Pertamina? Karena menyangkut PT LR. Ya kan? Satu, tentu saja kita Indonesia, tidak Batam, tidak Kabupaten semuanya, yaitu memperbaiki data basis kita terkait sumber radioaktif. Jadi inventarisasi terhadap sumber radioaktif. Kedua, bagaimana kita negara hadir misalnya dalam pengangkutan limbah atau sumber radioaktif. Itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Misalnya, saya ingat waktu itu sempat ditawari, Pak Hussein mungkin ingat juga, oleh Amerika, ini mau nggak kita kasih, karena Amerika sudah pernah mendeteksi titik lemah kita dari sisi pengangkutan sumber radioaktif atau limbah. Sayangnya waktu kita akan sampaikan ke Inuki waktu itu tidak bersedia. Tuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga ternyata teman kita tidak banyak. Saya yakin. Tadi kan saya dapat dengar cerita dari pertemuan virtual sebelumnya. Polisi kan tidak tahu, tidak bisa merasakan apa itu sumber radioaktif, apa itu limbah radioaktif dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya bisa jadi sangat mencercat karena ketidaktahuannya. Jadi satu database, kedua bagaimana pengangkutan, yang ketiga adalah bagaimana kita mencari banyak jejaring dari sisi masalah limbah maupun zat radioaktif. Keempat, tentu saja pembelajaran apa teman-teman yang di lapangan langsung otomatis menjadi luar biasa menangani situasi kedaruratan yang ada. Tapi sekali lagi untungnya dekat Serpong, dan untungnya lagi tanda petik adalah COVID menerjang kita semua. Prinsip keempat adalah justifikasi. Tapi saya menggunakan istilah justifikasi karena sudah masuk kepada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Justifikasi itu apa, Pak? Ini kan banyak istilah justifikasi, optimisasi, dan adalah keputusan, pengesahan berbasis pada alasan-alasan yang tepat. Kenapa fasilitas dan kegiatan itu diizinkan? Ya kan? Di situ di fundament safety itu mengatakan agar fasilitas dan kegiatan dapat dijustifikasi, manfaat yang mereka hasilkan harus melebihi risiko radiasi yang mereka berikan. Nah, kalau fasilitas riset non komersial itu rumit. Ya, di banyak negara dalam jangka panjang bahkan yang komersial itu rumit, menjadi perhitungan rumit. Maksudnya apa? Saya berikan foto reaktor Serpong. Ya, berapa harga bahan bakar nuklirnya saja? Ini ada Pak Komut kan? Mungkin ratusan juta per satu. Hasilnya apa?
Saya kan suka dulu mengatakan, jangan sampai kita buang duit. Nanti yang di belakang itu teman-teman pengelola bahan bakar nuklir bekas akan merasakan beban yang panjang, luar biasa. Sehingga sebenarnya justifikasi itu harus dimulai dari awal, gimana kita memanfaatkan reaktor riset kita atau fasilitas nuklir non-komersial kita seoptimal mungkin. Maka saya selalu mengatakan, marilah bersama-sama kita jadikan reaktor riset ini ramai dikunjungi. Bukan hanya oleh Inuki, bukan oleh PSDBM saja, tapi banyak. Memang alasan utama kita sering intangible, Pak. Ada penelitian, ada paper, ada masalah, ada yang S3, S2, dan lain sebagainya. Tapi kita harus selalu ingat, justifikasi fasilitas dan kegiatan, bahwa manfaatnya lebih banyak daripada risiko kemudian hari. Karena teman-teman yang di PTLR yang pengelola limbah nanti akan mendapatkan itu. Yang sekarang dikelola 240 sekian itu. Jadi kesimpulannya adalah mari bersama-sama kita membuat mereka hidup terus. Bahkan saya waktu menjadi kepala bidang, kampusnya atau kepala pusatnya almarhum Pak Asmedi Suripto, saya katakan, Pak, kalau suatu pusat ingin membeli sesuatu, harusnya mengkomunikasikan dengan kita dong, Pak. Supaya kita bisa menjustifikasi juga, itu nanti limbahnya bagaimana mengolahnya, anggarannya berapa, tapi ditolak. Itu nanti susah itu, karena sistem anggaran kita kan terpisah-pisah. Itu kan ada KP, waktu itu bukan istilahnya KP, ada sendiri-sendiri. Tapi paling tidak saya waktu itu masih punya idealisme untuk itu. Nah sekarang ini yang menjadi rumit lagi, prinsip ke-7, proteksi generasi sekarang dan masa depan, apa itu? Kalau kita mengelola tadi kan bisa ratusan tahun kita kelola. Apakah Indonesia sudah menerapkan prinsip itu? Kalau saya katakan secara bertahap, ini kita katakan sebagai pendekatan secara bertingkat, kita sudah masuk di mana negara hadir mengelola dengan namanya PTLR. Itu kan? Jadi negara terus-menerus mengelola itu. Meskipun itu tidak ideal. Terkait dengan polluters pay. Seharusnya menghasilkan limbah itu membayar, membiayai. Tapi masalahnya adalah dengan open source. Kalau itu mahal, otomatis akan dibuang begitu saja, itu menjadi tanggungan negara, tanggungan pemerintah juga. Akhirnya waktu itu Pak Sumar Bagiono kan ikut merumuskan di awal pertama kali, ya akhirnya kita turunkan tarif limbah. Nah, masalah proteksi generasi sekarang dan masa depan itu termasuk di dalamnya reuse dan recycle. Kita lihat ini, contoh tarif limbah radioaktif. Ada dua, tarif 2011 dan tarif 2019. Jaraknya 8 tahun, biasanya 5 tahun. Kita tidak bisa menghitung bahwa ada inflasi, ada macam-macam perubahan. Tapi itulah pemerintah mengatakan demikian. Apalagi di tahun 2016 itu ada isu ketika STNK mau naik 2 kali lipat. Sehingga seluruh PNBP peraturannya itu dihentikan. Termasuk STTN mengajukan suatu perubahan baru, sehingga itu juga mengganggu, menunda kita memperbaiki tarif. Perhatikan, perubahan tarifnya tidak banyak dan harganya tidak besar. Apakah itu juga menjamin generasi sekarang dan ke depan? Pertanyaannya, saya bisa mengatakan selama negara menjamin itu, maka kita mengikuti prinsip ke-7. Meskipun tidak ideal, bayangkan saja kalau kita menyertakan parameter disposal di dalamnya, otomatis harganya sangat mahal. Ya. Nah, nanti akan ketolong kalau kita mulai banyak fasilitas nuklir yang komersial. Maka ide cita-cita Radioactive Waste Fund itu jangan sampai hilang. Jadi semacam ada dana abadi untuk pengelolaan limbah radioaktif yang memperhitungkan masalah disposal. Nah, saya ambil contoh, beberapa negara sudah menerapkan itu, tapi untuk PLTN. Jadi hanya kecil saja, biayanya per kWh berapa kalau Jepang Dynamo, mungkin sekarang sudah berubah, hanya 0,13 yen. Yang pernah di Jepang 0,13 yen itu berapa? Tinggal dikalikan 100 sekian rupiah kan? Itu sudah mempentingkan disposal limbah radioaktif.
Finlandia sekian, Spanyol sekian, dan seterusnya. Sehingga itu menjadi cita-cita bersama. Tapi ini kan komersial, ada tarikan uang di mana pihak pengusahanya dapat untung dan itu bisa diambil. Kalau kita tidak bisa demikian, sebagian riset. Ya, tapi ya saya terus kemudian depan itu yang industri-industri kan untuk gauging dan lain sebagainya itu untuk mengukur di eksplorasi gimana Pak? Nah, itu kita membuat keseimbangan antara safety dan security. Kalau kita terlalu mahal, ya, maka mereka punya potensi untuk mengabaikan menjadi open source atau sumber radioaktif tak bertulang. Itu prinsip itu yang kita gunakan atau kebijakan itu yang kita lakukan. Akhirnya jadilah itu murah. Kita mau menaikkan misalnya seperti swasta, tiap tahun tidak bisa tarif tersebut. Kita mengikuti siklus 5 tahun, bahkan tahun terakhir 8 tahun. Nah, ini prinsip ini juga bagus. Contoh penggunaan kembali sumber bekas. Ini ada Pak Hartono Salaman. Ini sebelum COVID, jadi perlu ditekankan sebelum COVID, beliau berkomunikasi dengan pihak swasta yang ingin menggunakan kembali sumber neutron AMPE, sehingga itu mengurangi beban untuk limbah radioaktif. Itu artinya juga prinsip ke-7 tercapai. Tetapi kalau prinsip ke-7 ditekankan pada reprocessing bisa jadi, tetapi itu dari sisi yang lain bisa jadi lebih mahal. Processing itu maksudnya apa? Bahan bakar nuklir bekasnya, uranium maupun plutoniumnya diambil. Nah, sekarang saya berbicara defense in depth, karena ini menjadi filosofi juga dalam hal pengelolaan limbah radioaktif. Prinsip 8 itu pencegahan kecelakaan. Apa itu defense in depth, Pak? Defense in depth itu tidak hanya berlaku di nuklir. Kalau kita punya ahli IT, biasanya juga punya pertahanan berlapis. Bahasa Indonesia pertahanan berlapis, tapi itu tidak tepat benar. Karena defense in depth itu mensyaratkan tiap lapisan itu independen terhadap yang lain, sehingga ketika ada suatu kemungkinan risiko terjadi yang menimbulkan kecelakaan atau bahaya, masing-masing bisa bergerak sendiri untuk melapisi. Nah, prinsip ini berlaku juga sistem manajemen, yaitu kita tidak cukup misalnya, kita peraturan sudah ada keselamatan, itu APD sudah ada, kita semuanya sudah ada, tanpa adanya budaya keselamatan. Kalau sudah ada budaya keselamatan bagus, itu juga defense in depth. Juga masalah pengadaan. Kalau pengadaan kualitas tinggi, otomatis juga defense in depth ketika kemungkinan terjadi kecelakaan akibat penggunaan komponen atau spare part itu menjadi lebih kecil. Jadi defense in depth harus diperlakukan untuk segala lini, termasuk bagaimana kita menangani limbah radioaktif. Nah, biasanya teman-teman kalau di Pak Cip atau Pak Budi Setiawan menggunakan defense in depth itu lapisan-lapisan ini, mulai dari semen, kemudian ada wadahnya, pengungkungnya, dan lain sebagainya. Itu adalah lapisan-lapisan di mana kita melakukan suatu pertahanan berlapis, kalau bahasa Indonesia sederhana. Nah, penutup, saya sudah 15-16, semoga-moga masih punya waktu untuk kita berdiskusi. Penutupnya apa? Saya tidak ingin membuat suatu kesimpulan, biarkan ini menjadi sesuatu yang bisa didiskusikan. Dalam kebijakan dan strategi pengelolaan limbah radioaktif dan BBNP, yang ada masih memunculkan banyak tantangan, terutama pengelolaan jangka panjang. Ini gimana limbahnya? Mau diapakan nanti kelaknya? Kita tidak bisa hidup tentram sebenarnya kalau kita berpikir bahwasanya itu bisa jadi menjadi beban anak cucu kita. Kita harus berpikir ini yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga generasi-generasi berikutnya ringan untuk menanganinya. Tapi negara hadir di situ. Kita harus tekankan negara hadir. Meskipun belum ideal. Namun filosofi tentang keselamatan harus kita jaga. Ya, tadi ada beberapa prinsip sampai 10 sebenarnya. Hal praktis yang harus dilakukan adalah tadi defense in depth. Bagaimana kita di segala ini melakukan defense in depth. Kedua, lesson learned. Jangan malu. Wah, ini saya sempat diskusi dengan teman-teman ketika mereka tidak mau melakukan diskusi masalah apa yang terjadi di kita. Misalnya ada suatu pusat, mungkin ada yang di sini juga. Tiba-tiba airnya mati, kemudian kerannya dibuka. Itu kan? Otomatis
Ya nggak hidup airnya kan, tapi dia lupa mematikan kembali ketika air dinyalakan kembali dari sentralnya, itu nyala kemudian menimbulkan banjir. Itu contoh sederhana. Kemudian saya katakan, itu mau dilaporkan, kita cerita bersama, kita berdiskusi apa yang harus diperbaiki. Contoh sederhana. Yang kompleks tentu saja Batan Indah. Kita juga pernah mengalami yang sulit, yaitu ketika ada ledakan kimia di tahun 2006 misalnya. 2006 atau 2009, saya lupa. Nah, dengan belajar bersama, itu kita tidak mengulang lagi apa yang sudah terjadi. Tapi pertanyaannya, nanti kalau ketahuan gimana Pak? Artinya publik. Saya katakan bahwa saya ada bagian-bagian tertentu yang harus kita diskusikan dalam lingkup organisasi. Tuh. Karena bisa jadi, bisa disalahartikan oleh masyarakat. Bisa jadi. Nah, ini yang kita harus mampu menciptakan komunikasi yang baik di antara kita. Karena nanti keping safety dan security itu harus selaras. Kalau orang security, kalau bisa ya nggak usah cerita sebanyak-banyaknya. Kalau safety itu prinsipnya cerita sebanyak-banyaknya. Kan? Dan budaya keselamatan. Hidupkan budaya keselamatan. Ini menjadi penting. Ini adalah bagian dari kita supaya pengelolaan limbah juga bagus. Nah, cita-cita ke depan adalah kalau misalnya nanti fasilitas nuklir yang komersial makin banyak, kondisi ideal akan mungkin bisa kita dekati, terutama kalau PLTN. Asumsi saya masalah disposal ikut bisa teratasi kalau punya PLTN. Tapi jangan lupa, PLTN di banyak negara pun untuk limbah radioaktif aktivitas tinggi belum punya disposalnya. Paling tidak terpikirkan, termasuk norm. Kemarin saya mengadakan diskusi di IAIA secara daring. Banyak negara yang tidak punya PLTN komersial biasanya mengabaikan norm, mengabaikan masalah limbah dari radioaktivitas alam. Tapi ketika dia mulai ada PLTN, punya siklus bahan bakar nuklir, maka pemerintah mulai memperhatikan masalah limbah norm tersebut. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Hendra sore ini. Moga-moga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan menarik Prof. Jarod. Mungkin saya sedikit mencoba merangkum. Jadi prinsip-prinsip ideal keselamatan radiasi itu tetap harus kita jaga. Tadi sudah disebutkan ada sekitar 10 prinsip dasar keselamatan radiasi. Tujuannya apa ya? Adalah untuk proteksi terhadap masyarakat, baik itu secara individu atau kolektif, dan juga lingkungan. Kemudian kita akan lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada Pak Parno itu nanya. Oh ya, di chat ya, di chat. Tanya Pak Suparno dari BPFL. Jika kita berbicara tentang pengelolaan limbah bahan nuklir dan limbah radioaktif, identik dengan keselamatan, keamanan, dan waktu yang lama. Untuk menjamin hal tersebut, bagaimana manajemen pemeliharaan perawatan baik fasilitas maupun limbahnya. Langsung saya jawab. Pak Jarod mungkin bisa langsung ditanggapi. Saya kira ada beberapa sistem pemeliharaan di PTLR yang sudah bagus, termasuk ada sistem bagaimana menghadapi penuaan atau aging. Ya, tim aging juga ada, sistem perawatan juga ada. Tapi yang penting juga adalah bahwa kita mencatat semua apa yang kita lakukan dalam merawat, melakukan pergantian, maupun melakukan operasi. Supaya nanti kelak orang itu berganti, Pak Parno kan tidak selamanya di satu posisi. Apakah Pak Parno itu kan sudah ganti posisi dari waktu saya kan itu. Nah, berubah-ubah, tapi itu ada. Nah, ini salah satu kelemahan budaya di kita. Catatan bagaimana catatan itu tidak kontinu diberikan. Berbasis itu kita bisa melakukan, oh dulu sudah dilakukan ini, oh dulu dilakukan itu. Misalnya kita bercerita ISSF, IPSB3. Ketika kita terima dari reaktor serbaguna tahun 2000 berapa itu ya, 2007 atau 2008, itu lucu.
Dulu kita punya tarif. Tiap unit kerja tarifnya sendiri-sendiri meskipun satu tak dalam peraturan pemerintah, saling membayar. Ya, kita belum punya IPSB 3 waktu itu kan. Kemudian setiap kali RSG ingin melimbahkan entah itu resinnya, entah itu airnya dan lain-lain, air pendinginnya, bayar ke kita. Nah, akhirnya waktu itu mungkin hanya 5.300 per liter ya, kalau nggak rupiah per liter. Itu jadi utang. Tapi ketika kita megang IPSB 3, kita balik utang ke mereka karena airnya kita harus ambil dari reaktor serbaguna. Nah, saya ingin cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda itu mengalihkan ke kita, tentu saja mereka memberikan dokumen. Terus kita teliti bersama bagian mana yang harus kita perbaiki. Dokumen itu harus penting. Desainnya dulu siap bagaimana. Dan seterusnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu jaminan. Mungkin Pak Pano bertanya, loh Pak, tapi bukannya itu apa namanya tergantung dari uang. Nah, kalau gitu biasanya manajemen Batan kan membuat skala prioritas keselamatan menjadi utama. Itulah menyebabkan menjamin bahwa itu bisa dilaksanakan. Tantangan lain adalah ketika spare part itu hilang atau habis, sementara misalnya perusahaan yang buat evaporator misalnya ternyata sudah tutup, itu kan menjadi tantangan tersendiri. Nah, teman-teman itu kan harus berkreasi misalnya. Nah, ini tidak hanya evaporator, tidak hanya yang di PTLR, tapi juga terjadi di pusat instalasi-instalasi yang lain. Ini menjadi tantangan terbesar. Ya, itu kira-kira Pak Parno. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi nih ya. Sudah puas ya Pak Parno. Oh, ada lagi Pak. Dari Pak Untung Pair. Sejauh mana Batan khususnya PTLR meyakinkan kepada publik bahwa kejadian Batan Indah itu tidak akan terulang kembali? Ini pertanyaannya ke Pak Yahya, ini bukan ke saya kan. Kembali bagaimana kita melakukan lesson learn. Sebenarnya lesson learn yang saya utarakan tadi adalah bagaimana kita tidak hanya Batan saja. Ini nasional loh. Ini juga stakeholders atau pemangku kepentingan. Pelaku kita adalah dalam hal sumber radioaktif tidak hanya Batan, ada Bapeten. Di mana database inventory itu lengkap. Memang menjadi tantangan terbesar adalah yang warisan zaman dulu kala yang mungkin tidak tercatat. Itu kan? Itu yang menjadi tantangan. Kemudian kita mengatur semua alur bisnisnya di mana negara hadir. Termasuk orang juga tidak bisa menawarkan ini udahlah saya urus ini. Nanti saya sampaikan ke PTLR. Nanti gampang itu. Nanti saya sampai padahal nggak sampai PTLR bisa jadi. Ini kalau saya pakai criminal mind, logika orang yang berpikir jahat gitu. Nah, itulah yang saya katakan perlunya para pemangku kepentingan untuk untuk bertemu bagaimana supaya tidak terulang lagi. Yang saya khawatirkan lebih dari itu, Pak Untung. Kalau terjadinya nggak usah jauh Papua lah, di Jawa Tengah itu terus gimana itu? PTLR itu duitnya dedel-duel itu bisa jadi misalnya itu kan. Nah, ini karena kelemahan kita, karena curiga semua. Kita kan, budaya curiga di Indonesia itu adalah, akhirnya sistem anggaran kita adalah sistem anggaran di mana kamu akan membuat apa, hasilnya apa. Tapi ketika keadaan darurat kita bingung karena itu dislotkan di anggaran berbeda. Itu kira-kira Pak Untung Sugiharto. Mungkin ada yang bisa menjawab, membantu saya, terutama dari manajemen Pak Suryantoro. Gimana jaminannya? Atau Pak Sumar Bagiono tidak terulang lagi. Kalau nanyanya malah nanyanya ke Batan. Yang melakukan orang lain yang ditanya orang Batan. Ya, mungkin ya. Silakan Pak. Pak Sur apa tadi? Ya. Baik, jadi Sumar dulu aja kan, Pak Sumar tadi udah ada pertemuan tuh. Gimana Pak? Pak Sumar bisa jelaskan supaya tidak terulang lagi
Tadi kan sudah ada pertemuan juga tadi pagi, salah satunya acara. Ya, memang dari sisi sebelumnya ya, jadi kejadian Batan Indah. Oh, ini suara saya ini Putus-putus, Pak. Iya, internet saya ini sedang. Jadi kejadian Batan Indah ini kan masih dalam penyelidikan polisi ya. Jadi belum bisa dinyatakan bahwa itu akibat dari fasilitas kita gitu ya. Jadi kita belum bisa memastikan saat ini bahwa itu adalah limbah atau dari fasilitas kita kemudian dibuang orang ke sana ya gitu. Sedangkan dari sisi kita setelah kejadian itu banyak hal yang sudah kita perbaiki. Jadi untuk menjamin itu tidak terjadi dari sisi kita, misalnya saja proses bisnis kita dibenahi, ya keamanan penyimpanan sumber radioaktif ini, limbah radioaktif ini kita benahi, semua yang kita misalnya saja ada akses kontrol di sana. Waktu itu banyak wartawan ya datang ke kita, kemudian kita juga jelaskan apa saja yang kita sudah benahi. Bahkan langsung Kepala Batan saat itu juga meminta kepada kami nih Pak, ya ini protokol, bagaimana sih protokol itu sudah mulai populer itu protokol gitu ya. Dulu kan kita selalu bicara SOP ya. Itu protokol keamanan dari radioaktif itu bagaimana? Nah, kita perbaiki. Kita cari celah yang memungkinkan misalnya penyelewengan dari pegawai kita ya. Sehingga itu memungkinkan sumber radioaktif yang kita simpan misalnya keluar. Juga database seperti yang Pak Jarod tadi bilang bahwa database kita harus kita perbaiki. Kita itu Batan dan Bapeten ya. Di sisi Bapeten juga memperbaiki waktu itu di PTLR juga diperbaiki. Kita saling cross check database kita waktu itu, sampai sekarang pun kita juga mengkoneksikan ELIRA ya. ELIRA itu aplikasi layanan untuk pengelolaan limbah radioaktif yang dikembangkan oleh PTLR untuk melayani penghasil limbah dengan aplikasi Balis punya Bapeten, itu kita interkoneksikan. Jadi sekarang kita bisa misalnya ada limbah datang, kemudian pelanggan mengisi di ELIRA, itu bisa ELIRA mengambil data limbah dari Bapeten ya. Nah, ini sedang kita kembangkan tahun ini juga ketika kita menerima limbah, berita acara serah terima limbahnya langsung bisa diakses oleh Bapeten, sehingga ada koneksi antara LIRA dan Balis. Nah, selama ini kan misalnya saja dari Bapeten sudah dikeluarkan izin pengiriman, persetujuan pengiriman limbah ke PTLR, tapi kalau limbah itu kemudian tidak diantar ke PTLR, pihak Bapeten tidak mengetahuinya. Sekarang itu tidak terjadi lagi. Kemudian yaitu banyak perbaikan telah kita lakukan untuk menjamin bahwa kalaupun kasus itu Batan Indah itu terjadi akibat kelemahan dari pengelolaan limbah radioaktif atau zat radioaktif yang di Batan, maka itu kemungkinan kecil terjadi. Tapi kita tadi juga disebutkan Pak Jarod ada hal yang zaman dulu ya, zaman jahiliyah katakanlah gitu ya. Ketika peraturan belum sempurna mengatur itu gitu ya. Jadi limbah juga dulu juga, kalau sekarang kan ada PNBP ya tentang itu. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu katakanlah itu kita belum tertib mengelola zat radioaktif, itu bisa terjadi hal itu di sekarang ini gitu. Karena misalnya stesium itu umur paruhnya berapa? Umur paruhnya kan 30 tahun ya. Ketika 30 tahun dia radioaktivitasnya kan 2 kali lipat daripada sekarang. Jadi kalau misalnya limbah-limbah atau sumber radioaktif yang misalnya dibuang katakanlah 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, maka akibatnya masih kita rasakan masih cukup besar saat ini gitu ya.
Itu yang menjadi tantangan kita. Tadi disebutkan ada yatim piatu, Pak ya, sumber radioaktif yatim piatu, orphan source. Ini juga tantangan kita ke depan, karena misalnya ini digunakan untuk gouging ya di suatu pabrik, katakanlah misalnya pabrik kertas gitu ya. Kemudian pabriknya bangkrut gitu ya. Sehingga fasilitasnya terlantar, padahal di situ ada sumber radioaktif yang digunakan ya. Ini tantangan ke depan, bagaimana anggarannya, bagaimana koordinasinya, tapi ini akan kita terus koordinasikan dengan Bapeten sehingga masalah-masalah tersebut bisa kita atasi ya. Saya kira itu Pak Hendra, atau mungkin Pak Sur ingin, ini lengkap ini pasukannya dia ada Pak Jarot, ada Pak Sur, ada Husen juga ada. Memang kita pernah mengalami zaman jahiliyah. Ya, terima kasih Pak Sumar Bagiono atas tambahan penjelasannya. Saya pikir sudah cukup mewakili ya, karena ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Saya lanjutkan ke ada pertanyaan dari Pak Dadong. Dari 10 safety principle nomor 10 itu protective action to reduce existing or unregulated radiation rates. Nah, bagaimana kebijakan dan strateginya di Indonesia menurut Bapak? Ya, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan PTLR secara langsung ya, karena ada 3 contoh. Contoh pertama adalah kalau di suatu perumahan atau di daerah tertentu ada gas radon. Kebetulan Pak Dadong itu ahli norm kan, dengan paparan radiasi yang tinggi. Apa yang dilakukan? Secara praktis biasanya sulit untuk dilakukan. Makanya di dalam dokumen IAEA itu dinyatakan sedapat mungkin dilakukan. Meskipun itu biasanya akan sulit dilaksanakan. Contoh yang kedua adalah fasilitas-fasilitas yang lama yang dulu tidak diregulasi dengan baik, yang masih menyisakan masalah dari sisi radioaktivitas. Nah, di situ pun juga perlu dilakukan intervensi oleh pihak Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tapi saya melihat di situ bahwa si prinsip ke-10 ini memang terjadi suatu kebimbangan. Kebimbangan artinya apa? Kita itu tidak bisa memberikan suatu hal yang tegas, harus segera dilaksanakan karena faktor ekonomi dan sosial menjadi sangat penting. Seperti tadi Pak ya cerita, kalau pabrik kertasnya tutup terus gimana itu? Siapa yang harus ini? Tapi dalam hal itu masih ada orangnya, dari sisi pidana bisa dikejar itu sih. Tetapi kadang-kadang ada suatu pertambangan yang sudah ditinggalkan di mana pemiliknya sudah tidak ada, itu menjadi masalah sulit. Ya, masalah itu yang menjadi muncul di di prinsip ke-10. Bagaimana di situ ditulis sedapat mungkin kita harus mengurangi kemungkinan risiko radiasi. Termasuk di dalamnya yang ketiga adalah kalau suatu fasilitas nuklir terlanjur merilis suatu misalnya cairan atau fluida keluar, kemudian itu menimbulkan masalah risiko. Itu menjadi masuk ke dalam prinsip ke-10. Prinsip ke-10 itu bagaimana negara harus langsung bertindak. Yang sulit adalah kalau kita sudah menghadapi situasi di masyarakat langsung, di mana faktor sosial ekonominya menjadi sulit untuk dilakukan, maka di prinsip ke-10 itu memang harus dilakukan graded approach, pendekatan secara bertingkat, tidak bisa serta-merta. Itu catatan untuk jawaban Pak Dadong. Kalau saya melihat di prinsip ke-10 ada suatu unsur dilema atau mereka menggunakan kata-kata sedapat mungkin dilaksanakan. Lanjut? Ya Pak, lanjut. Pak Ucok itu tanya. Oh ya, dari Pak Syafruddin, Pak Ucok. Bagaimana apabila ada, ini maksudnya orphan source ya, pihak mana yang dapat memberi mungkin ya, memberi anggaran apakah PTLR atau Bapeten? Ya, Pak. Kalau syukur-syukur kalau terjadi di kawasan KNS, jangan syukurlah.
Tentu saja secara teoritis tertulis adalah negara, di situ pemerintah. Makanya biasanya peraturan itu membuat suatu keseimbangan. Jangan sampai terjadi open source. Jadi ketika Bapeten terlalu menekan misalnya, atau misalnya tarifnya Batan itu terlalu mahal, maka menyebabkan udahlah dibuang saja. Dulu ketika ya, tarif tahun 2001 kita bikin, sampai masuk koran mahal sekali itu, sampai kepala Bapeten Pak Ridwan waktu itu almarhum protes juga. Nah, itu satu. Yang kedua, memang perlu didiskusikan. Kalau kita ngambil contoh Batan Indah itu bisa juga dianggap tidak bertuan juga, yatim piatu juga itu. Nah, itu tinggal nanya ke Pak Yahya, Pak Suryanto, duitnya siapa kemarin yang keluar gitu misalnya kan. Sayangnya dalam sistem anggaran pemerintah kita, sekali lagi ada anggaran 99 itu dikelola oleh pemerintah langsung, dan itu ada di Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang biasanya ada beberapa pihak tanda tangan sebelum bisa menggunakan 99 tersebut. Nah, mungkin bisa diceritakan contoh Pak Sumar Bagiono terkait penanganan yang Batan Indah itu, monggo. Oh iya, terima kasih Pak Jarod. Jadi kalau ada ditemukan orphan source, nah berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu ya Bapeten akan menyelidiki dulu Pak, apakah ini ada pemiliknya gitu ya. Kalau memang tidak dinyatakan tidak ada pemiliknya atau diputuskan itu menjadi orphan source, maka kewajiban negara untuk mengelola open source tersebut ya. Nah, terkait dengan kejadian di Batan Indah juga begitu, ketika setelah itu dinyatakan open source ya, atau yang tidak diketahui pemiliknya, maka itu Bapeten berorganisasi dengan Batan, kita rundingan, kemudian akhirnya digunakan anggaran Batan, dalam ini anggaran PTLR. Kita mengadakan pertemuan trilateral. Trilateral itu Batan, Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Untuk membahas itu akhirnya direvisilah anggaran PTLR untuk membiayai penanganan pencemaran di Batan Indah. Ya. Nah ini berikutnya kalau ya moga-moga tidak ada terjadi lagi, kita akan ke depan kita akan berkoordinasi dengan Bapeten, kita akan membahas ini mungkin dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kemudian ini Pak Deputi Pak Zainal Arifin, Deputi PI dari Bapeten sudah mengajak kami sebenarnya kapan-kapan ya segera kita untuk koordinasi untuk membicarakan masalah ini, karena kalau itu terjadi lagi, apalagi kalau di tempatnya jauh dari Serpong itu kan ini biayanya mungkin lebih besar, jauh lebih besar dari yang di Serpong. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak sebenarnya ikut ngomong kayaknya. Kita tambah ini. kurang komplit ya artinya. Jadi gini, terkait dengan orphan source, jadi itu di PP 33 tahun 2008 kalau nggak salah. Nah itu tentang keselamatan, tentang keselamatan. Nah itu di situ dijelaskan apabila ada sumber yang tidak diketahui pemiliknya, Bapeten akan mencari tahu siapa pemiliknya dengan bekerja sama dengan instansi lain. Nah kemudian apabila ternyata ditemukan pemiliknya, maka pemiliknya harus bertanggung jawab. Yang kedua, apabila tidak ditemukan pemiliknya, maka ya dinyatakan sebagai limbah radioaktif. Nah, setelah dinyatakan sebagai limbah radioaktif, akan diserahkan dan dikelola oleh Batan. Jadi PP itu disebut Batan, Pak. Jadi diserahkan dan dikelola oleh Batan. Nah, sebenarnya kalau orphan source dulu mindset-nya kan orphan source itu bentuknya adalah hanya source yang kecil. Nah, ternyata yang di Batan Indah ini berbeda. Ternyata orphan source-nya
sudah dibuang, kemudian mungkin ya itu dalam jangka yang lama, akhirnya menyebar kemana-mana. Nah, akhirnya itu bagian dari Orpansos, termasuk bahwa itu Orpansos yang sudah mengkontaminasi. Nah, diserahkan dan dikelola oleh Batan. Artinya Batan dalam hal ini PT LR. Ya, artinya dari Bapeten menyatakan bahwa ini sudah saya serahkan dan nanti akan dikelola Batan. Nah, artinya anggarannya siapa ini? Karena memang tidak ada anggaran yang berhubungan itu, ya akhirnya digunakanlah waktu itu harus selesai cepat ya, harus selesai cepat, maka diputuskan anggarannya ya anggaran Batan. Karena kan dari PP itu disampaikan Bapeten menyatakan sebagai limbah radioaktif, ini limbah radioaktif loh, udah saya serahkan dan dikelola oleh Batan. Nah, ada pertimbangan harusnya dibawa ke Batan sana ke PT LR, setelah di PT LR baru nanti dikelola. Tetapi bisa saja penerimaan itu bisa di mana? Ya di tempat itu loh, di Batan Indahnya itu penerimaannya. Nah, setelah di Batan Indah silakan PT LR kelola kan gitu. Ini ada dua beda untuk secara karena itu sudah waktu itu adalah tekanan dari banyak pihak ya, baik Pemda, Bu Airin kan, kemudian juga dari lingkungan, dari kepolisian dan lain sebagainya, ini harus segera selesai karena untuk keselamatan masyarakat, karena keselamatan SDPes, ya istilah diputuskan biayanya waktu itu dari sisi pimpinan, ya Batan harus menanggung itu. Cuma karena anggarannya memang tidak disiapkan untuk Orpansos, ya kita harus merevisi anggaran yang ada di PRN, PLTN waktu itu yang masuk ke PT LR. Nah, akhirnya sebagian digunakan itu. Besar itu anggarannya, sekitar 900 juta, ini dibuka aja di sini. Nah, kemudian itu baru anggaran penanganannya. Belum anggaran nanti untuk pengolahannya, sekitar 1.000 berapa drum kalikan 1.750.000. Hampir 2 miliar itu. Jadi kalau total sekitar 3 miliar kasus limbah Batan Indah. Padahal kalau SOS itu dikelola benar paling 3 juta itu. Jadi 3 juta. Tapi akhirnya jadi membengkak. Nah, ini menjadi semacam pelajaran bagi kita semua. Kalau saya pengennya ada semacam tulisan ini untuk kasus itu nanti harusnya biayanya murah menjadi mahal. Ini menjadi lesson learn lah bagi kita. Jangan sampai ini terjadi lagi. Itu di Indonesia. Nah, kalau misalkan terjadi di tempat lain, gimana kalau jauh? Oh, kobol-kobol. Jadi PTLR menanggung. Ya, dari PP-nya ngomongnya gitu. Jadi ya menjadi tanggung jawab Batan. Nah, ini nanti akan ada pembicaraan. Tadi Pak Yainal saya sudah bertemu juga. Ini harus diangkat. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, ya yang di Indonesia itu sangat luas. Bisa kejadian di Papua itu bisa saja terjadi yang Orpansos. Bagaimana ini penanganannya? Kan Bapeten nemukan saya serahkan dan tolong Batan kelola. Ya kalau nggak ada anggarannya kita jadi masalah. Kalau anggarannya ya ada anggarannya tentu saja pasti akan kita laksanakan lah dengan sebaik. Nah anggaran itu baru mau dibicarakan nanti di tanggal 25, moga-moga ada solusi untuk permasalahan yang mungkin terjadi dan mungkin akan terjadi. Bisa saja ini terjadi. Warning-warningnya kan istilahnya bisa saja ini terjadi di luar BI, bisa di Jawa Timur, bisa di Sumatera, bisa di Kalimantan, bisa di Sulawesi, bahkan juga bisa di Papua. Nanti tentu jangan sampai menggunakan anggaran Batan yang sebenarnya bukan untuk itu. Kalau memang sudah disiapkan anggaran untuk itu, ya kita tidak masalah memang untuk pemanfaatan atau penggunaannya untuk sana gitu, tidak perlu revisi lagi. Mungkin demikian tambahannya. Jadi memang aturannya sampai saat ini di PP 33 adalah seperti itu. Itu Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Suryantoro. Jadi ini seru sekali ya, dan juga masih banyak pertanyaan, tapi sayang sekali waktu yang diberikan oleh panitia dibatasi hingga pukul 3.45, kita malah lewat 2 menit. Mungkin kita akhiri saja, nanti pertanyaan bagaimana dijawab melalui ya, saya akan menjawab satu saja dari Pak Irwan Santoso itu. Ya, silakan Pak. Ya, apakah Indonesia ada peluang untuk menerapkan daur tertutup bahan bakar nuklir sehingga sejalan dengan prinsip minimisasi limbah? Bisa saja, Pak. Yang harus diketahui adalah meskipun kita meratifikasi traktat non-proliferasi,
Artinya apa? Artinya kita tidak akan membuat senjata nuklir. Kan? Memang agak aneh, orang yang punya senjata nuklir pun juga ada yang meratifikasi traktat. Kan? Artinya kita bisa melakukan reprocessing, melakukan daur ulang, seperti yang dilakukan oleh Jepang. Jepang meratifikasi traktat. Asal kita mendeklar. Bapak Ibu sekalian yang kenal dengan Pak Yitno dulu, Pak Yitno, Dr. Suyitno, itu dulu melakukan penelitian reprocessing pakai kolom pulsa. Mungkin ini teman-teman di gedung 71 ingat itu. Sampai kemudian di kemudian hari rongsokan kolom pulsanya meskipun sudah nggak melakukan penelitian. Itu ditanya terus sampai sama inspektur IAIA. Dan itu tidak, menurut saya kalau memang dibutuhkan tidak masalah. Hanya saja adalah reprocessing itu saya duga kalau kita mempunyai sekian PLTN. Kalau cuma punya 1-2 yang susah payah kita perjuangkan PLTN terus reprocessing, mending kita mereprocessing ke tempat lain saja. Nah, ramalan saya, ini ramalan yang berbasis ramalan belum ada bukti, bisa jadi kalau kita punya PLTN banyak di kemudian hari, ada Malaysia juga punya, Thailand punya, maka reprocessing itu bersama. Itu lebih praktis dan tidak menimbulkan kecurigaan dari banyak negara yang menganggap mungkin jangan-jangan kita mau bikin senjata nuklir. Jadi opsi itu tetap terbuka, Pak Irwan. Meskipun aturan di kita bisa jadi ada batasan-batasan yang saat ini, tapi kan aturan itu kan bisa kita ganti suatu saat. Ya, itu jawabannya. Mohon maaf sekali lagi, beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab pada sesi kali ini ya, karena waktu juga yang membatasi. Saya kembalikan ke Matia. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Jarod atas presentasinya yang luar biasa. Yes. Kepada MC, saya kembalikan waktu. Bu Eka? Sholat. Atau panitia? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hendra. Kepada Prof. Jarod atas ilmunya yang luar biasa. Untuk acara selanjutnya adalah penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan sharing knowledge pada sesi kali ini dengan tema strategi dan kebijakan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk tentang MPN akan diumumkan melalui info di PTLR. Untuk itu, saya mewakili panitia dan tim manajemen pengelolaan nuklir PTLR. Mohon maaf apabila dalam terselenggaranya siang hari ini terdapat kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Untuk kata penulis Bapak Suryantoro, Pak Suryantoro dipersilahkan untuk apa, Bu? Untuk diminta menutup. Apa saja? Menutup dengan penutup. Saya baru balas WA. Pak Suryantoro atau Sugiantoro? Suryantoro ya, baik. Terima kasih kepada Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTLR siap, koordinasi lupa saya, silaturahmi yes, koordinasi yes, kualitas luar biasa. Luar biasa. Yang penting itu silaturahmi dulu ya, karena memperpanjang umur dan menambah rezeki. Kemudian koordinasi ini untuk meningkatkan kualitas kita, dicapai kualitas yang luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah PTLR ini menjadi luar biasa karena WBK sudah dapat, WBBM sudah dapat,
dan itu sesuatu yang sangat sulit ya untuk dicapai. Artinya bahwa secara layanan PT LR ini sudah sangat luar biasa di Indonesia, karena dengan predikat BBBM ini sudah menunjukkan bahwa secara reformasi birokrasi ini sudah tidak ada predikat lagi selain BBBM. Alhamdulillah, ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Jarod, narasumber kita, Prof. Jarod ya, terkait dengan JAKSTRA, kebijakan dan strategi pengelolaan limbah radioaktif, dan juga kepada Pak Sumar Bagiono yang sudah mungkin ya istilahnya membuat JAKSTRA ini, karena saya waktu itu memang meminta kepada Pak Sumar Bagiono, ternyata tugas Deputi TEN ini adalah merumuskan kebijakan terkait dengan energi nuklir, ya, teknologi energi nuklir dan daur bahan bakar. Nah, ternyata kebijakan ini kan sebenarnya belum ada. Jadi waktu kalau IAEA, ya waktu IAEA kesini waktu itu menanyakan juga kepada Pak Sumar dan kepada Pak Usen, mana kebijakan pengelolaan limbah radioaktif, dan selalu disampaikan ada di PP 61 tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif. Disampaikan oleh IAEA, itu bukan kebijakan, itu adalah peraturan lain dengan kebijakan. Nah, alhamdulillah Pak Jarod sudah dan kawan-kawan sudah menyusun kebijakan terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini nanti akan menjadi bagian untuk masukan-masukan terkait dengan rencana perubahan dari Undang-Undang Ketenaganukliran. Diharapkan nanti bisa masuk ke sana. Dan tentu hari ini adalah NKM ya, Nuclear Knowledge Management, dari yang kita yang sudah tua-tua, termasuk saya ini sudah tua gitu, lebih mudaan Pak Jarod dibanding saya. Karena Pak Jarod itu selnya muda, gitu. Kalau saya selnya yang tua, gitu. Artinya yang tua selnya, jadi udah sakit-sakitan, gitu. Sekarang aja saya sakit gigi kan, gitu. Ya, artinya bahwa dari Pak Jarod sudah meng-share ilmu-ilmunya, diharapkan yang generasi penerusnya ini khususnya yang muda-muda atau mungkin yang belum paham atau mungkin yang belum tahu tentang kebijakan pengelola dan juga strategi pengelolaan limbah radioaktif ini bisa tahu ternyata yang namanya PT LR itu adalah pusat yang sangat penting. Bahkan nanti juga akan ditutupnya terakhir. Karena yang namanya limbah radioaktif itu kan umurnya panjang. Yang saya sampaikan contohnya adalah limbah radioaktif dari PRSG, resin bekas. Itu dihitung itu waktunya itu akan clearance sampai 280 tahun yang akan datang. Jadi artinya masih panjang lagi. Mungkin ya generasi penerus nanti akan mengelola itu. Nah tentu itu ada solusi. Belum lagi yang limbah bata nindah. Tadi Pak Sumar sampaikan mungkin kejadiannya sudah beberapa waktu tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, tapi masih ada. Ya karena cesium itu sampai 300 tahun itu juga mungkin masih akan terdetek kan gitu artinya. Karena memang waktu paruhnya. Nah artinya bahwa tanggung jawab PT LR ini sangat besar ke depan. Belum lagi nanti ada decommissioning dan lain sebagainya dari fasilitas nuklir yang kita miliki, kan nggak mungkin reaktor itu akan hidup terus kan, tentu ada limitnya. Juga bahan bakar nuklir bekas yang harus dikelola, ini mungkin lebih jauh tir atau potensi bahayanya, waktu paruhnya juga, umurnya juga. Nah ini akan menjadi sebuah tantangan bagi kita, bukan sebuah masalah, tetapi ini adalah sebuah tantangan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan limbah radioaktif, ini tentu akan menjadi kontribusi kita bagi keselamatan ya untuk generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Inilah tantangannya. Berbanggalah menjadi orang-orang limbah ini karena tanggung jawab untuk keselamatan dan juga keamanan terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif ada di PT LR. Terima kasih sekali lagi, saya yakin PT LR semakin ke depan akan menjadi semakin baik dengan menciptakan inovasi-inovasi, penelitian-penelitian dan pengembangan karena masih banyak hal yang belum selesai. Contohnya adalah terkait dengan namanya adalah terkait dengan karakterisasi limbah radioaktif yang terkontaminasi. Ini kan juga belum selesai, butuh tahapan-tahapan penelitian sehingga kita mampu menjadi lebih baik lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan karena tadi saya sudah diminta untuk menutup. Tentu dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Nuklir apa itu namanya NKM ya, Nuclear Knowledge Management, dengan diisi Jakstra tentang pengelolaan limbah radioaktif ini saya nyatakan ditutup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir pasti ada yang menunggu pantun saya. Ya, kalau nggak menunggu pantun saya, nggak saya bacakan ini pantunnya. Ditunggu. Lanjut. Karena saya selalu konsisten dan pantun tidak akan pernah saya ganti. Irian Gunung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod, Pak Sumar, semuanya Pak Cip, terima kasih Pak Agus, dah semuanya nggak bisa sebut satu persatu deh. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Sur. Agenda berikutnya Pak kapan Yai, ini ya, panitia? Teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan sebulan ke depan kita agendakan untuk yang administratif dari Pak Kanjeng Mas. Kanjeng tinggi.